Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kami yang pertama, Diana Santika Dewi NPM 10, 2 Sherina NPM 26, 3 Alivia Dina Rifai NPM 27, 4 Tiaranti Rahma NPM 31, 5 Yurikayana Dewi Indrawati NPM 40. Di sini kami akan memaparkan materi bab 2 mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise research planning. Perkenalkan, saya Diana Santika Dewi, NPM 180, 130, 110. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemrosesan transaksi, yaitu siklus pengolahan data. Sebagai akuntan dan pengguna sistem, kita memiliki peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi yaitu untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem ini ada dua, secara manual dan secara berbasis komputer, di mana dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer ini, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Sedangkan dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut sebagai siklus pengolahan data. Nah, berikut ini siklus pengolahan data yang pertama, input data. Nah, di dalam input data ini ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Nah, pada proses pengambilan data ini biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Kemudian langkah yang kedua dalam pemrosesan input yaitu memastikan data yang diambil secara akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen yang didesain dengan baik dan layar entry data. Untuk langkah yang ketiga dalam pemrosesan input ini yaitu untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Kemudian langkah selanjutnya pengolahan data, di mana proses mengolah data yang sudah diambil ini untuk dijadikan sebuah data informasi. Kemudian langkah selanjutnya penyimpanan data, di mana proses data yang sudah diolah ini kemudian disimpan agar tetap aman. Kemudian langkah yang terakhir siklus yang terakhir yaitu output informasi, di mana proses akhir data ini sehingga menghasilkan data informasi yang akurat dan lengkap, biasanya berupa soft copy dan hard copy. Baik, selanjutnya siklus yang pertama, input data. Di dalam input data ini ada 3 segi setiap aktivitas bisnis yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu setiap aktivitas yang menarik, misalnya transaksi penjualan ataupun pembelian. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, misalnya data perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas, contohnya karyawan yang membuat penjualan dan petugas pemeriksaan yang memproses penjualan tersebut. Oke, selanjutnya, sebagian besar bisnis ini menggunakan dokumen sumber atau source dokumen kertas untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis yang akan dijalankan. Kemudian dokumen turnaround merupakan output perusahaan untuk pihak eksternal atau pihak luar yang seringkali menambahkan data ke dokumen yang kemudian mengembalikannya ke perusahaan sebagai dokumen input. Nah, berikut ini ada tabel 2.1 aktivitas bisnis umum dan dokumen sumber, di mana pada siklus pendapatan ini misalnya mengambil pesanan pelanggan. Nah, dokumen sumbernya berasal dari pesanan penjualan. Kemudian mengirimkan pesanan, dokumen sumbernya berasal dari tiket pengiriman atau bill of lading. Begitupun seterusnya. Kemudian alat otomatisasi data sumber untuk mengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat yang sama, tempat asalnya. Contohnya misalnya ATM yang digunakan oleh bank, pemindai poin penjualan yang digunakan dalam toko retail, serta pemindai barcode yang digunakan dalam gudang.
Selanjutnya, siklus penyimpanan data merupakan perekaman atau penyimpanan informasi atau data dalam media penyimpanan. Salah satu sumber daya yang paling penting yaitu data perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data itu diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Nah, dalam informasi akuntansi secara kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu, di mana buku besar umum ini berisikan ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Sedangkan dalam buku besar pembantu ini berisikan data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub akun terpisahnya. Kemudian, akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut dengan akun kontrol. Oke, selanjutnya, data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Nah, di dalam pengkodean atau coding ini merupakan penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Nah, di sini ada teknik pengkodean, ada 4 macamnya. Yang pertama dengan kode urutan, item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Jadi setiap item yang hilang akan menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Contohnya misalnya cek yang dinomori sebelumnya, faktur dan pesanan pembelian. Yang kedua dengan cara kode blok, di mana blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contohnya, perusahaan menyimpan angka berikut ini untuk kategori produk utama, seperti gambar di samping kode produknya. Kemudian untuk yang ketiga, caranya dengan kode grup, di mana 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Jika perusahaan menggunakan angka kode produk 7 digit, teknik pengkodean grup mungkin diaplikasikan pada gambar di samping, yaitu posisi digit seperti berikut. Kemudian yang terakhir dengan kode mnemonik, di mana huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kemudian kode mnemonik ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Misalnya, try 300 W05 dapat mempresentasikan lawannya 300 putih garis buka kurung W, pengeringnya itu dry yang dibuat oleh search 05. Kemudian ada hal-hal yang diperhatikan agar menghasilkan sistem pengkodean yang lebih baik, yaitu kode harus pertama konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Jadi harus konsisten dan harus tahu struktur organisasinya. Kemudian yang kedua, konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang mengharuskan pembuat kode ini menentukan sistem yang diinginkan output sebelum memilih kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina, NPM 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian akun. Bagian akun merupakan daftar semua angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka akun ini nantinya memungkinkan data transaksi untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Selain itu, bagian akun juga mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan dan juga laporan persiapan, karena data yang disimpan dalam tiap-tiap akun dapat dengan mudah diringkas untuk presentasi. Namun, data yang tersimpan dalam akun ringkasan tidak bisa dengan mudah dianalisis dan dilaporkan dengan lebih detail. Maka itu, penting bahwa bagian akun berisi dengan data yang detail untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Baik, selanjutnya kita bisa lihat sama-sama di sini ada contoh atau sampel dari bagian akun untuk perusahaan S&S. Di sini kita teman-teman bisa melihat ada digit-digit, ada 3 digit ya di setiap penjelasannya. Teman-teman bisa lihat di PPT ada 3 kotak. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kotak yang paling kiri atau digit yang pertama itu adalah merepresentasikan kategori akun utama dan
mengindikasikan letak akun pada perusahaan S dan S. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat contohnya ya yang ada di gambar yang sudah saya taruh. Angka 100 itu untuk menjelaskan bahwa dia adalah aktiva lancar. Kemudian contoh lainnya seperti angka yang 200-an, berarti ia menjelaskan itu untuk kelompok aktiva yang tidak lancar. Kemudian digit yang kedua atau yang kalian bisa lihat di kolom tengah yang saya tulis dengan huruf B, itu digunakan untuk mempresentasikan sub akun keuangan utama dalam setiap kategorinya. Nah, sekali lagi ya, akun tuh diberikan angka, diberikan nomor, itu tuh gunanya untuk dicocokkan dengan urutan tampilannya pada laporan keuangan. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengurangi likuiditas, kayak gitu. Maka dari itu, contohnya kalian bisa lihat di angka 120 itu mempresentasikan piutang, kemudian contoh lainnya ada di 150 yang mempresentasikan persediaan. Dan yang terakhir, yang paling pojok kanan, atau saya tulis dengan huruf C di sana, digit ketiga ini, ia menunjukkan akun khusus data transaksi akan dimasukkan. Contohnya kita bisa lihat ya di contoh. Pada angka 501 atau 501, ia mempresentasikan penjualan tunai. Sedangkan di 502, ia mempresentasikan penjualan secara kredit. Jadi dia khusus ya, ada yang tunai dan ada yang kredit, padahal sama-sama penjualannya. Kayak gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal. Mungkin sini teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan jurnal. Jurnal itu dibagi menjadi dua, jurnal umum dan jurnal khusus. Pertama, mari kita bahas dulu dari jurnal umum atau biasa disebut dengan general journal. Itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering terjadi atau tidak rutin terjadi, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode, serta jurnal penutup. Baik, kemudian selanjutnya ada jurnal khusus. Dia ini sebaliknya ya, kebalikan dari jurnal umum. Kalau tadi jurnal umum dia mencatat transaksi yang tidak rutin, kali ini jurnal khusus atau specialized journal, ia itu mencatat sejumlah besar transaksi yang sifatnya itu berulang atau rutin dan sering terjadi. Contohnya tuh seperti penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan juga pengeluaran kas. Kemudian untuk perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus yang sangat mudah untuk dilihat itu, jurnal umum itu biasanya terdiri dari 2 kolom saja, seperti yang kita tahu debit dan kredit, sedangkan kalau jurnal khusus terdiri dari banyak kolom. Nama saya Alivia Dinarifai, NPM 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak audit, konsep penyimpanan berbasis komputer, dan pengolahan data. Jejak audit. Jejak audit itu merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final, atau sebaliknya menjadi mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini dapat digunakan untuk mengecek apakah data yang diposting sudah akurat dan validitas atau belum ke dalam buku besar. Dan juga jejak audit ini dapat memberikan penjelasan mengenai penempatan dan pengujian dokumen sumber yang sesuai untuk memverifikasi transaksi yang terjadi sehingga dapat dicatat secara akurat. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Dalam konsep penyimpanan berbasis komputer ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu entitas. Entitas merupakan data yang disimpan informasinya ke dalam komputer. Misalnya nama karyawan, barang persediaan, dan juga pelanggan. Lalu yang kedua yaitu atribut. Atribut ini merupakan karakteristik yang terdapat di penyimpanan, misalnya tingkat pembayaran dan alamat. Lalu yang ketiga ada file induk atau master file, yang merupakan file permanen yang menyimpan data mengenai organisasi. Lalu yang keempat ada file transaksi atau transaction file, yaitu file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode tertentu. Pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, maka data tersebut harus segera diproses untuk menjaga arus database. Dalam pengolahan data sendiri,
Terdapat 4 jenis kegiatan pengolahan data yang berbeda, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada membuat atau creating, dengan cara menambahkan data baru ke dalam database. Misalnya, menambahkan data karyawan yang baru saja bekerja ke dalam database penggajian. Lalu yang kedua ada membaca atau reading, yaitu mengambil atau melihat data yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada memperbarui atau updating, di mana data yang tersimpan sebelumnya diperbarui lagi. Lalu yang terakhir ada menghapus atau deleting, yaitu membersihkan data-data yang sudah tidak lagi terpakai, misalnya data klien yang tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Rahma dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai output informasi. Output informasi merupakan langkah akhir dalam pengolahan data, di mana output informasi ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu dokumen. Dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Misalnya saja seperti cek, faktur, laporan penerimaan, atau daftar permintaan pembelian. Selanjutnya ada laporan. Laporan ini digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional bagi karyawan dan membuat keputusan serta merumuskan strategi bisnis untuk manajemen. Laporan ini bisa berupa laporan keuangan yang berfungsi untuk kepentingan pelaporan pajak, pengajuan kredit, atau bisa juga untuk menarik investor untuk menanamkan modal ke perusahaan. Selain itu juga ada laporan analisis penjualan dan sebagainya. Yang ketiga ada pertanyaan, yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Informasi ini akan diambil, ditampilkan, atau dicetak sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada sistem Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manufaktur, manajemen persediaan, manajemen sumber daya manusia ke dalam satu sistem saja. Pada sebelumnya, sistem informasi akuntansi secara tradisional terfokus pada pengelolaan aktivitas keuangan dan akuntansi. Sehingga aktivitas selain keuangan yang juga bersifat penting akan dikelola ke dalam sistem yang berbeda. Hal ini akan membutuhkan banyak sekali sistem sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dan memunculkan kesalahan yang tidak diinginkan. Sehingga memunculkanlah ini sistem Enterprise Resource Planning ini untuk memudahkan perusahaan, pebisnis untuk mengelola data-data dari aktivitas organisasinya hanya dengan satu sistem saja. Selanjutnya, sistem Enterprise Resource Planning bersifat modular. Yang pertama yaitu keuangan, di mana modul ini berfungsi mengelola arus kas yang masuk ke dalam suatu perusahaan. Modul ini bisa membantu untuk membuat buku besar, anggaran, aktivitas tetap, rekonsiliasi bank, penganggaran, manajemen pajak, dan yang lainnya. Yang kedua ada sumber daya manusia dan pengkajian, di mana modul ini juga membantu meningkatkan efisiensi Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan. Modul ini membantu untuk melakukan penilaian karyawan, membuat daftar gaji, mengelola penggajian, biaya perjalanan, dan yang lainnya.
Yang ketiga ada siklus pendapatan. Modul ini berfungsi untuk menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan, penawaran, sales order, pengiriman, dan lain sebagainya. Yang keempat ada siklus pengeluaran, yaitu membantu mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang, seperti pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, manajemen gudang, dan sebagainya. Yang kelima, ada manufaktur, yaitu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis, seperti perencanaan produk, daftar bahan baku, penjadwalan produksi, dan lainnya. Yang keenam ada manajemen proyek. Manajemen proyek yaitu berfungsi untuk penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kerja, serta manajemen aktivitas. Yang ketujuh ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu membantu meningkatkan kinerja penjualan serta layanan pelanggan yang lebih baik dan membantu untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Modul ini membantu untuk pemasaran, membantu mengelola melacak informasi pelanggan, panggilan dengan pelanggan, pertemuan dengan pelanggan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada alat sistem, yaitu untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, dan pengendalian akses, dan yang lainnya. Selanjutnya, paparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurika Yana Dwi Indrawati, nomor NPM 180130140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Tiaranti Rahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari sistem ERP. Keuntungan sistem ERP yang pertama, pada sistem ERP memberikan tampilan yang tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, menyimpan semua informasi perusahaan di dalam database dapat mengurangi hambatan antara departemen dan arus informasi. Lalu yang kedua, input data diambil atau dikunci hanya sekali dan tidak berkali-kali pada saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Mengunduh data dari satu sistem ke sistem yang lain itu tidak diperlukan lagi. Nomor 3, manajemen yang mendapatkan visibilitas besar dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor itu lebih besar. Karyawan lebih produktif dan efisien karena para karyawan dapat secara cepat mengumpulkan data dari dalam maupun dari luar departemen. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses lebih baik. ERP dapat mengonsolidasikan berbagai perizinan dan model keamanan ke dalam struktur akses data tunggal. Yang kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Standarisasi ini khususnya dapat bernilai dengan merger dan akuisisi karena sistem ERP itu dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal dan bersatu. Lalu yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang terakhir, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas itu semakin meningkat. Selain sistem ERP mempunyai keuntungan, nah, sistem ERP ini juga mempunyai kerugian, di antaranya yang pertama, biaya. Nah, sebagai contoh, perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar antara 50 juta dolar hingga 500 juta dolar untuk perusahaan Fortune 500, dan upgrade dapat menghabiskan biaya sebesar 50 juta dolar hingga 100 juta dolar.
perusahaan yang berukuran sedang dapat menghabiskan sekitar $10 sampai $20 juta. Lalu yang kedua, jumlah waktu yang diminta. Hal ini dapat menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh, tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang harus diimplementasikan, tingkat penyesuaian, dan lain-lain. Sebagai hasilnya, implementasi ERP ini memiliki resiko tinggi pada kegagalan proyek. Lalu yang ketiga, perubahan proses bisnis. Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP untuk proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis ini terdapat pada perangkat lunak ERP yang sudah ada, itu adalah penyebab terbesar dari kegagalan proyek ERP. Lalu yang keempat, kompleksitas. Hal ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir, resistansi. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya yang terpisah, misi, laba dan rugi, rantai komando mungkin percaya bahwa sistem tunggal ini memiliki beberapa keuntungan. Ini juga memerlukan pelatihan dan pengalaman yang dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem ERP yang secara efektif, dan penolakan karyawan itu adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP ini tidak bisa sukses. Nah, di sini menuai keuntungan potensial sistem ERP dan mengurangi kerugiannya membutuhkan usaha sadar dan keterlibatan oleh manajemen puncak. Komitmen manajemen puncak kepada sistem ERP dan dukungan perubahan yang diperlukan meningkatkan kesempatan untuk sukses. Oleh karena sistem ERP ini sangat kompleks dan mahal, memilih satu itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam melakukan sistem ERP ini, perusahaan itu harus benar-benar memastikan bahwa sistem ERP yang memiliki modul untuk setiap proses perusahaan merupakan hal yang penting, dan bahwa perusahaan tidak membayar modul perangkat lunak yang tidak diperlukan. Satu cara untuk memilih sistem yang cocok adalah memilih paket yang didesain untuk industri perusahaan tersebut. Oleh karena banyak proses yang secara otomatis memicu tindakan tambahan dalam modul lain, konfigurasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Karena hal ini membutuhkan pemahaman semua proses bisnis utama dan interaksi perusahaan sehingga perusahaan dapat ditentukan.